Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Rafidin. My official number is A1M2 18037. Saya dari kelompok 5 tentang materi conditional sentence with if. Conditional sentence adalah kalimat yang digunakan untuk memprediksi sesuatu yang bisa saja terjadi atau sesuatu yang mungkin terjadi dan sesuatu yang diharapkan terjadi. Jadi conditional sentence ini adalah ibarat seperti itu hanya sebuah pengandaian, berandai-andai akan sesuatu hal. Misalnya kayak begini, jika saya mempunyai banyak uang, saya akan membeli mobil baru. Tapi dalam faktanya itu dia tidak mempunyai uang. Jadi dia itu hanyalah berandai-andai. Ya, kita masuk saja dalam contoh ini. If I study hard, I will pass the exam. Jadi ini adalah juga hanyalah sebuah pengandaian, berandai-andai. Faktanya dia kan kalau dia belajar dia akan bisa lulus ujian. Itu hanya sebuah perandaian. Contoh keduanya, I will meet you if I have enough time. Jadi si subjek ini, si subjek I, dia akan bertemu si subjek you jika dia mempunyai banyak waktu. Jadi seperti itu. Dalam conditional sentence itu terdapat 3 type. Pertama, type 1, type 2, type 3. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang type 3. Oke, dalam conditional sentence ini ada type 3 di mana itu adalah andaian conditional, contrary to the past fact. Jadi type 3 ini adalah kalimat pengandaian yang bertolak belakang dengan kenyataan di masa lampau. Kondisi ini bisa saja terjadi di masa lampau jika kondisi tertentu terpenuhi. Dalam type 3 ini dia menggunakan tenses past perfect tense dan past future perfect tense, di mana past perfect tense ini adalah sebagai if clause-nya kalimat, dan past future perfect tense itu adalah sebagai main clause-nya. Untuk kita beralih ke contoh untuk mengetahui bagaimana si pola-pola dari type 3 ini. Oke, baik. Ini adalah 3 contoh dari type 3. Yang pertama adalah kalimat positifnya, dan kedua kalimat negatif, dan ketiga itu adalah kalimat tanya. Oke, yang pertama, if I had found her, I would have married her. Jadi dalam kalimat ini yang menunjukkan if clause-nya itu adalah ini, if I had found her, dan main clause-nya adalah I would have married her. Jadi pola dari if clause-nya itu adalah, itu kan if clause itu menggunakan simple past perfect tense, sedangkan dari main clause-nya itu menggunakan past future perfect tense. Jadi polanya itu dari if clause-nya itu if plus I plus subject dan plus had dan plus verb 3. Jadi setelah ini if clause itu ada penanda, yaitu pemisah antara 2 clause ini, yaitu tanda koma. Dan main clause-nya itu polanya dia past future perfect tense, itu subject plus would plus have plus verb 3. Dari kalimat ini bisa saja kita rubah posisinya, di mana main clause-nya bisa di awal kalimat dan if clause-nya bisa di akhir kalimat sini. Tapi kita perlu ingat bahwa kata if ini ia tidak boleh diletakkan di depan yang ada tenses simple unfeatured.
Jadi dia itu tidak boleh diletakkan ini karena itu sudah ketentuannya. Jadi ini bisa diletakkan di awal, dan ini if I had phone here bisa diletakkan di sini berubah posisi. Itu sama saja. Dan contoh keduanya yang kalimat negatif, she would not have come if he had not called up. Jadi dalam kalimat negatif itu ada kata not. Ini adalah sebagai tanda negatif dan diletakkan setelah kata would. Jadi ini adalah main clause-nya, main clause, dan ini adalah if clause-nya. Jadi menggunakan subject plus would plus not plus have plus verb 3 itu adalah main clause-nya. Simple past future perfect tense. Dan ini if plus subject plus had plus not plus verb 3. Dalam kalimat negatif itu bisa saja kita main clause-nya ada not, dan bisa saja di if clause-nya tidak ada not-nya. Itu atau sebaliknya. Atau dua-duanya juga bisa menggunakan not. Itu tergantung dari kalimatnya. Dan selanjutnya kalimat tanya. Kalimat tanya, would she have bought a car if she had enough money? Dalam kalimat tanya itu ada penanda tanya, yaitu di akhir kalimat. Ini jangan dilupakan. Dan dalam kalimat tanya itu main clause ada berada di awal, dan would ini berubah posisi dengan si subjek she. Tadinya would ini berada di setelah subjek. Jadi kalau kalimat tanya dia itu berada di awal would. Dan ini adalah main clause. Dan sedangkan ini adalah if clause-nya. Oke. Dalam type 3 ini kita tidak hanya bisa menggunakan would, tetapi kita juga bisa menggunakan modal seperti could dan might. Untuk contohnya sebagai berikut. Ya, untuk yang menggunakan could dan might ini ada dua contoh. Yang pertama, if you studied hard, you could have passed the exam. Dan contoh keduanya, she might have repeated it he had written to her. Jadi itu sama saja sebenarnya posisinya. Hanya saja would itu diganti dengan kata could dan might, di mana could dan might ini berada di simple feature-nya. Dan contoh pertama ini adalah sebagai if clause-nya, dan ini sebagai main clause-nya. Dia sama juga menggunakan past perfect tense dan past future perfect tense. Hanya saja ini menggunakan could, bukan lagi would. Dan contoh keduanya, she might have replied if he had written to her. Jadi ini adalah sebagai main clause, dan ini adalah sebagai if clause-nya. Di sini sebutkan kalau tadi kan sebenarnya pakai would, tapi di sini bisa menggunakan might. I think enough my explain about type 3 of conditional sentence with if. Jika ada yang kurang dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.